Menteri Luar Negeri se-ASEAN menggelar pertemuan dengan negara-negara mitra diantaranya negara India, Selandia Baru, Australia, dan Rusia. Apa saja hasil dari pertemuan tersebut kita akan tanyakan langsung. Kita akan bergabung dengan jurnalis BINIVERS Puja Lestari dan juru kamera M. Rizky. Puja, selamat siang. Apa saja hasil dari pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan negara-negara mitra hari ini? Ya, Patricia, betul sekali. Hari ini para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN bertemu dengan Menteri Luar Negeri sejumlah negara mitra. Di antaranya ialah Rusia, Selandia Baru, Australia, dan juga India. Untuk pertemuan pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sebagai Ketua ASEAN di tahun 2023. Dan dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno mengungkapkan bahwa ASEAN, terutama Indonesia, merupakan sahabat baik untuk Ukraina dan juga untuk Rusia. Sehingga pada pertemuan tersebut, Menlu Retno menyuarakan bahwa ASEAN akan terus memperjuangkan anti kekerasan dan juga memperjuangkan perdamaian serta resolusi konflik di Ukraina. Kemudian pembahasan kedua dalam pertemuan tersebut ialah Rusia dan ASEAN sepakat untuk membahas terkait dengan ketahanan pangan. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN mengusulkan deklarasi penguatan ketahanan pangan sebagai respons dari krisis. Deklarasi ini merupakan tanggapan dari ASEAN mengingat saat ini rantai pasok global untuk beberapa bahan baku terganggu akibat adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Seperti yang kita tahu, Rusia merupakan salah satu global eksportir dari beberapa bahan baku, yaitu diantaranya biji-bijian dan juga pupuk. Dengan adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, maka rantai pasok global ini sedikit terganggu, terutama untuk Indonesia dan juga negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu importirnya. Oleh karena itu, ASEAN meminta agar Rusia menyetujui dan juga mendukung inisiatif ini agar nantinya rantai pasok global, terutama untuk kedua bahan baku tersebut, tidak terganggu. Kemudian pembahasan yang ketiga ialah tadi juga dibahas terkait dengan kesepakatan Rusia untuk menjaga kawasan Asia Tenggara atau kawasan ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir. Dan tadi ASEAN juga berharap Rusia akan segera menyetujui protokol kawasan bebas nuklir tersebut dan menjaga agar kawasan Asia Tenggara tetap bebas nuklir. Kemudian itu merupakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri anggota ASEAN dan juga Menteri Luar Negeri Rusia. Kemudian pertemuan yang kedua yang tadi digelar ialah pertemuan antara Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia. Dalam pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan berdasarkan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement atau FTA. Dan kemudian pertemuan ini juga merilis strategi kerjasama ekonomi antara Australia dan juga ASEAN hingga tahun 2040. Kemudian pertemuan ketiga yang tadi juga diberlangsungkan ialah pertemuan Menteri Luar Negeri anggota ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru. Dalam pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan salah satu bidang kerjasama, yaitu people-to-people exchange atau pertukaran antara warga negara ASEAN dan juga warga negara Selandia Baru. Yang saat ini sudah ada beberapa program yang sudah diberlangsungkan, yaitu diantaranya Selandia Baru sudah menawarkan beasiswa jangka pendek dan juga pertukaran mahasiswa serta diplomat muda. Kemudian dalam pertemuan tersebut juga ASEAN meminta agar Selandia Baru bisa mendukung posisi ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan yang saat ini masih berlangsung dan juga masih disengketakan oleh beberapa negara yang mengklaim teritorial di perairan tersebut. Kemudian pertemuan keempat yang tadi juga sudah berlangsung ialah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri India. Dalam pertemuan ini kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan, terutama apalagi sudah diberlangsungkan pertemuan informal antara Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN dan juga Menteri Pertahanan India pada November 2022 lalu. Dan kemudian ASEAN serta India sepakat untuk merampungkan kerjasama di bidang maritim yang nanti akan dirampungkan pada ASEAN India Summit pada tanggal 20 September mendatang. Itu merupakan 4 pertemuan yang tadi sudah berlangsung pada pagi ini, dan siang nanti pertemuan akan dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan negara-negara seperti China, Jepang, Korea, Uni Eropa, Kanada, dan juga Inggris. Demikian Patricia, kembali ke Anda. Terima kasih jurnalis BINIVERS Puja Lestari dan juru kamera M. Rizky. Selamat bertugas kembali.